Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Barudak Sistem yang beranggotakan Aldi, Rian, Rehandri, Hadisan, dan Sabrina. Kami akan menceritakan tentang budaya yang ada di Jakarta. Wah, Jakarta kota yang sangat padat dan sibuk ya. Iya, betul sekali. Lalu lintasnya juga selalu macet. Kota ini dikenal dengan jalan-jalan yang penuh dengan kendaraan bermotor, terutama pada jam sibuk. Iya, aku sangat setuju. Seperti yang kita lihat sekarang, Jakarta semakin padat tiap tahun. Saat pergi ke tempat kerja atau pulang kembali ke rumah, warga Jakarta seringkali harus berhadapan dengan kemacetan yang menguji kesabaran. Kalau begitu, kita pergi ke tujuan selanjutnya yuk. Oke, yuk. Ini dia Monumen Nasional atau yang biasa kita sebut Monas. Monas berdiri di Taman Lapangan Merdeka, melambangkan semangat perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Struktur utamanya adalah obelis setinggi 132 meter yang menjulang tinggi ke langit biru. Terbuat dari marmer putih, Monas bersinar dengan megah dan keindahannya yang ikonik. Di pangkal obelis, terdapat Museum Nasional yang menyimpan berbagai koleksi sejarah Indonesia. Pengunjung dapat menelusuri perjalanan panjang Indonesia dari masa lampau hingga masa kini. Di dalam kompleks Monas, terdapat juga taman yang hijau dan asri, tempat orang-orang bisa beristirahat, bersantai, atau sekedar menikmati keindahan sekitarnya. Dalam setiap sudutnya, Monas memancarkan pesona yang tak terlupakan. Sebagai landmark yang penuh arti, Monas terus menjadi saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia, serta memperkuat rasa bangga dan cinta akan negara ini. Monas adalah monumen yang dibangun untuk memperingati perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Pembangunan Monas tidak hanya sekedar membangun sebuah struktur megah di tengah kota Jakarta, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Monas dijadikan simbol perjuangan, kemerdekaan, dan identitas nasional. Pembangunan Monas juga mencerminkan keinginan untuk mengabadikan dan menghormati para pahlawan yang telah berkorban dalam perjuangan kemerdekaan. Di sekitar Monas terdapat relief dan patung yang menggambarkan momen-momen penting dalam sejarah Indonesia dan mengingatkan kita akan nilai-nilai kepahlawanan yang perlu dihargai. Wah, bagus dan besar sekali ya. Kalau begitu, ayo kita jalan di sekitar Monas. Yuk! Ini adalah ondel-ondel, simbol budaya Betawi yang khas. Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang dibuat dari anyaman bambu dan dilapisi kain warna-warni. Dalam tradisi Betawi, ondel-ondel dianggap sebagai pelindung dan penolak bala bagi masyarakat. Ketika ondel-ondel bergerak dengan gemulai, diiringi dengan irama musik khas Betawi, mereka mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan bagi lingkungan sekitar. Ondel-ondel lelaki dibuat berwarna merah, melambangkan semangat dan keberanian. Ondel-ondel perempuan berwarna putih yang menandakan kesucian dan kebaikan. Ondel-ondel dihidupkan oleh dua orang pemain yang mengenakan kostum raksasa. Mereka berjalan melangkah dengan lincah, menari, dan berinteraksi dengan penonton. Suasana riang dan penuh keceriaan pun tercipta saat ondel-ondel berada di tengah kerumunan. Tinggi ondel-ondel adalah sekitar 2,5 meter dengan lebar 80 cm. Maka wajar jika memiliki berat 20-25 kg. Boneka ini dibuat dari anyaman bambu agar saat dipikul lebih ringan. Bagian kepalanya mirip topeng yang diberi ijuk sebagai rambut atau hiasan kepala runcing khas Melayu yang disebut kembang kelapa. Selanjutnya, kita lihat rumah adat Jakarta ya. Wah, boleh tuh. Ayo kita ke sana. Ini adalah Rumah Adat Jakarta, yang juga dikenal sebagai Rumah Panggung Betawi. Rumah Adat Jakarta dirancang dengan konstruksi panggung yang tinggi, memanfaatkan tiang-tiang kayu kuat sebagai penyangga utama. Lantai panggung yang terangkat memberikan perlindungan dari banjir dan menjaga kesejukan di dalam rumah pada musim panas. Bangunan ini memiliki atap berbentuk limas atau tumpang yang dihiasi dengan ukiran dan ornamen tradisional. Ukiran-ukiran yang halus dan elegan menghiasi tiang-tiang dan pintu-pintu rumah, mencerminkan keindahan seni Betawi. Rumah adat Jakarta juga memiliki ruang dalam yang luas dan terbuka, menghubungkan ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Fungsi ruang yang fleksibel ini memungkinkan interaksi keluarga yang akrab dan mengakomodasi kebutuhan sehari-hari.
Rumah Adat Jakarta menjadi simbol kekayaan budaya dan identitas masyarakat Betawi. Meskipun perkembangan modernisasi telah membawa perubahan dalam struktur dan gaya hidup, Rumah Adat Jakarta tetap memancarkan keindahan dan kenangan akan masa lalu yang berharga. Mengunjungi Rumah Adat Jakarta memberikan kita kesempatan untuk mempelajari dan menghargai warisan budaya yang unik ini. Inilah akhir dari cerita kami tentang budaya yang ada di Jakarta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.